Halo teman-teman, balik lagi. Ini hari ke-24 di project aku belajar ngomong di depan kamera dan alhamdulillah ini udah progres, walaupun belum banyak peningkatan dan apa yang aku lakukan selama 24 hari ke belakang ini adalah milestone yang insya Allah sampai 30 hari. Nanti berarti sisa 6 hari lagi. Untuk malam kali ini aku pengen menceritakan sesuatu yang ada pada diriku sendiri. Jadi aku itu dari SD aku, kondisi aku itu kurang terlalu beruntung. Ya begitulah adanya. Kemudian SMP juga sama. Dan alhamdulillah ketika SMA sedikit lebih baik kondisi aku sendiri dan keluargaku. Jadinya saat SMA aku bisa lebih banyak fokus belajar. Entah kenapa, nah yang kali ini aku pengen bahas adalah entah kenapa aku tuh dilahirkan di dunia ini adalah untuk membantu orang lain. Jadi uh, if I have to no no if I have a dream that wouldn't like just it's gone. Jadi kalau kayak aku punya mimpi atau cita-cita, entah kenapa ada selalu yang menghalangi untuk menggapai itu. Aku punya keinginan, aku punya cita-cita, aku punya dream, aku punya sesuatu yang aku ekspektasikan. Ketika aku ingin mengejar ke sana, entah mengapa sekarang alam ini itu nggak mendukung aku gitu. Jadi kayak kata Allah, ya udah kamu ntar dulu, belum saatnya. Dan aku tunggu lagi saat aku pengen mencoba, setelah kemudian hari aku coba lagi, ntar dulu belum saatnya. Dan entah kenapa aku merasa, oh mungkin saat ini yang aku pahami adalah tugasku adalah untuk membantu orang lain. Jadi ketika aku lulus SMA, aku ibaratnya kalau dalam dunia kerja, kalau dalam dunia kami di khususnya pendidikan itu adalah ngabdi itu adalah uh, mengabdi kepada pondok pesantren aku sendiri. Di situ aku berusaha untuk membantu pondokku sendiri dalam hal yang aku bisa. Di bagian keuangan, ketika itu keuangannya itu belum rapih, aku masuk di sana, ditempatkan di sana untuk merapikan. Alhamdulillah itu rapih. Di bagian tata usaha atau badan usaha, di lebih familiar sebagai badan usaha, aku ditempatkan di badan usaha. Alhamdulillah jalan dan rapih lagi. Kemudian aku ditempatkan di dunia pendidikan, khususnya di bagian operator. Aku ngebantuin kepala sekolah, dan alhamdulillah yang tadinya sebelumnya kepala sekolah itu agak keteteran dalam mengurusi administrasi, aku bantu. Alhamdulillah bisa lebih fokus untuk mengurus bagian beliau kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, aku sendiri jadi apa? Enggak tahu aku jadi apa. Aku bingung jadi apa ini sekarang. Cita-cita punya nggak punya. Aku punya cita-cita, punya dream, banyak dream aku. Cuma aku mikir, ini refleksi dari aku beberapa tahun ke belakang adalah ketika aku mencoba untuk uh, mengejar itu semua, uh, me, berusaha mendapatkan itu semua. Ya tadi aku bilang seolah-olah itu nggak belum ditakdirkan, mungkin belum ditakdirkan untuk aku sendiri. Entah kenapa nggak tahu. Akhirnya aku punya apa namanya, punya keputusan, ya udahlah ikut gimana aja nanti. Ya aku bisa ngebantuin orang, aku bantuin orang. Aku bisa uh, bikin maju usaha orang, aku bisa, ya udah aku bantu gitu.
Walaupun itu kadang agak susah sama cita-citaku, tapi ya ketika orang itu terbantu kan aku merasa senang dan puas gitu. Walaupun emang itu sama sekali nggak berkaitan dengan cita-citaku. Tapi yang jelas di sini aku pengen curhatin nih. Curhatinnya adalah kenapa Allah belum sampai saat ini ibaratnya belum eh mentakdirkan jalannya kepada cita-citaku. Karena sampai saat ini Allah memberikan jalan yang selalu berbeda dengan apa yang aku inginkan dan apa yang aku cita-citakan. Bahkan aku pun bingung sekarang ketika aku ingin fokus di dalam satu bidang, eh, kenapa aku selalu bertanyakan tentang cita-cita. Padahal aku lagi membantu orang lain, tapi aku selalu tanyain cita-cita. Tapi ketika aku mengejar cita-cita, aku seperti diarahkan sama Allah untuk membantu orang lain aja. Nah di situ aku bingung, kok bisa gitu. Jadi sederhananya begini, ketika aku ngebantuin orang lain, orang-orang terdekatku akan bertanya, cita-cita kamu apa? Ngapain nggak ngajar cita-cita kamu dan malah bantuin orang? Ketika aku malah bantuin orang, tapi Allah menunjukkan seakan-akan takdirnya aku adalah untuk bantuin orang. Yang tadinya aku pengen ngejar cita-cita aku sendiri, aku malah diberikan jalan untuk bantuin orang. Nah situ aku bingung. Sebenarnya apakah dan ini dari dulu aku nggak pernah nemuin jawabannya, apakah ini masih rahasianya ataukah enggak? Dan itu yang masih jadi pertanyaan aku sampai sekarang. Ya, kata guru aku sih bilang, ayahku, guru aku dipanggilnya ayah. Nikmati saat ini, lupakan masa depan, dan abaikan masa lalu. Jadi fokus pada apa yang kamu milikin sekarang. Benar sih. Cuma ya kita punya cita-cita, kita nggak tahu apakah cita-citaku itu akan terkejar, terwujud atau enggak. Karena selama ini aku hanya ngebantu, bahasa gampangnya adalah ngebantuin orang meraih cita-cita mereka. Cita-citaku aku nggak tahu. Aku bantuin orang dapetin cita-cita mereka, tapi cita-citaku sendiri aku nggak tahu apakah akan tergapai apa enggak. Aku nggak tahu sama sekali. Itulah yang pengen aku sampaikan di malam hari ini. Agak aneh emang kedengerannya, cuma ya itu yang aku alami dan itu real, nyata saat ini. Dan aku terima-terima aja mungkin ya, karena aku sama sekali nggak tahu aku harus ngelakuin apa atas kebingungan-kebingungan yang tadi yang aku sebutin tadi gitu. Apakah aku akan terus ngebantuin orang untuk menggapai cita-cita mereka, ataukah harus berjalan sendiri untuk menggapai cita-cita aku? Lainnya aku bingung. Karena ketika aku membantu orang menggapai cita-cita mereka, cita-citaku mungkin nggak akan tercapai. Tapi ketika aku berusaha menggapai cita-citaku sendiri, entah kenapa alam seakan mengkode atau menunjukkan takdirnya bahwa kamu bukan ke sana. Kamu kamu lebih baik bantu orang lain menggapai cita mereka. Nah ini aku bingung. Semoga Allah selalu memberikan aku hidayah dan petunjuk, karena aku tanpa Allah dan guru aku, orang tua aku juga, aku bukan siapa-siapa. Itu aja yang pengen aku sampaikan malam ini. Terima kasih banget buat yang udah mau nonton hari ini. uh, Sampai berjumpa lagi di hari selanjutnya. Pokoknya terima kasih banget yang udah nungguin sampai habis. See you again.